Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahu ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Yang kami hormati para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan pesantren mahasiswa Kiai Jamaluddin Amin atau PES Madinah, para orang tua calon, para orang tua santri, juga santri daurah tahfidz dan tadabbur Al-Quran jilid 3 yang akan berlangsung hari ini hingga 3 April 2023. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini saya bisa bergabung di dalam majelis ini, dan saya diminta untuk menyampaikan materi tablik akbar. Nah, kalau tablik akbar itu memang biasanya langsung ketemu. Karena supaya menggelegar gitu kalau tablik akbar. Gambar sudah keluar ya? Tes? Ya, ya, Prof. Sudah ya? Oke, baik. Jadi tadabbur ayat-ayat semesta sebagai bekal generasi Islam berkemajuan. Moto dari pesantren ini tadi adalah menjadi penetas kader belia, pilar utama Muhammadiyah. Alhamdulillah, tentu ini adalah sesuatu yang membahagiakan dan juga membanggakan, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Muhammadiyah belakangan ini mulai mendirikan pesantren, dan sekarang sudah ada lebih dari 440 pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Memang kalau dibandingkan dari keseluruhan pesantren itu masih kecil, tapi kalau kita lihat dari perkembangan 10 tahun terakhir ini sudah cukup menggembirakan begitu. Ada semangat yang cukup kuat. Tadi ada dalam kurikulum vitae ada satu yang sebenarnya juga sangat penting tapi dilewat, bahwa saya juga membangun pesantren, yaitu pesantren Saint. Nah, ini karena itu saya juga menjadi anggota salah seorang grupnya LP2M, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Sekarang adalah tanggal 3 bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra walitukmilul iddata walitukabbirullaha
ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Di bulan suci Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penerang tentang penunjuk dan juga pembeda. Barang siapa menyaksikan bahwa bulan itu telah hadir, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka gantilah di hari yang lain, karena Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Nah, ini adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita. Dari kualitas iman menjadi kualitas takwa. Kita jalani proses selama 1 bulan penuh. Dan di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Demikian ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Nah, saya telah menulis 3 buku terkait dengan Al-Quran. Yang pertama adalah ayat-ayat semesta, menguak bahwa di dalam Al-Quran terdapat 800 ayat alam, dan kemudian dari ayat alam itu kita dapat jadikan landasan. Kita bangun pola berpikir kita. Tentunya kita membutuhkan perangkat, membutuhkan alat untuk memahami Al-Quran itu, yaitu bahasa Arab. Khususnya ilmu nahwu shorof. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Nah, dari 6.236 ayat itu, 800 ayat diantaranya adalah ayat dengan redaksi alam yang bisa menuntun kita untuk merumuskan tentang perilaku alam itu sendiri. Dan jumlah ayat alam ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160 ayat. Sayangnya, meskipun jumlahnya lebih banyak, 5 kali lebih banyak, tetapi yang secara spesifik mempelajari ayat alam ini, terlebih yang berangkat dari nas, ini bisa dikatakan hampir tidak ada. Padahal pemahaman kita terhadap alam itu akan memberi kekuatan umat ini pada kekuatan material. Nah, ayat-ayat itu misalkan saja, ya, ini tentang yang paling kanan, as-sama, langit, al-qamar, bulan, ahillah itu jamak taksir dari hilal, itu berarti hilal-hilal, kemudian kaukabun dan seterusnya, itu adalah objek langit. Kemudian di sebelahnya al-an'am, hewan ternak, al-baqarah, sapi betina, himar, al-fil, itu gajah, dan seterusnya. Zahabun, al-kitr, an-nuhas, ini adalah logam, al-hadid, itu besi. An-nahar, al-lail, al-fajr, al-ufuq, an-nur, itu adalah waktu, siang hari, malam. Kemudian nabat, tanaman, ya, dan seterusnya itu. Kemudian al-alamin, alam, raya,
dan al-ard bumi, kemudian di bawah al-mauju, al-ful, al-mauju itu gelombang, al-ful itu adalah kapal atau perahu. Ada 800 ayat tentang alam ini. Yang menariknya Al-Quran menyampaikan informasi tentang alam itu terkait dengan prinsip-prinsip alam, juga tentang kandungan atau alamnya itu sendiri dengan gaya bahasa eksplisit, implisit maupun simbolik. Seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf 2. Sesungguhnya kami turunkan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Jadi kita dalam bulan suci Ramadan ini juga perlu meningkatkan pemahaman kita terhadap bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Lughatul Arabiyyah. Qur'anan Arabiyyan gharidi iwajil la'allahum yattaqun. Bahasa Arab yang tidak mempunyai kebengkokan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemahaman kita terhadap bahasa Arab akan meningkatkan pemahaman kita terhadap kitab suci Al-Quran. Karena bila kita hanya mengandalkan terjemah, akan banyak informasi yang hilang. Kita lihat contoh. Al-Quran menggunakan 5 redaksi yang berbeda ketika membicarakan proses menurunkan air dari langit ke bumi. 4 di antaranya diungkapkan dalam fi'il madi, anzala, nazzala, dengan fa'il huwa. Tetapi anzala dengan nazzala berarti menurunkan, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Sedangkan anzalna dan nazzalna itu dengan fa'il nahnu, kita, untuk kami. Nah, ini berbicara tentang diturunkannya air di masa lampau, karena ini fi'il madi. Jadi bisa kita pahami seperti itu. Sedangkan hujan yang diturunkan dan akan diturunkan diungkapkan dengan redaksi yang kelima, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Jadi ini adalah fi'il mudhari. Jadi diturunkan untukmu, diturunkan atasmu dari langit, yaitu air. Nah, tentu ini bukan sekedar pemanfaatan atau memperlihatkan bahwa bahasa Arab itu indah. Tetapi juga ada pesan yang harus disibak, harus diungkap oleh ilmuwan muslim. Ini kalau kita hanya menggunakan terjemah, sama, wa anzala minas sama dan nazzala minas sama itu sama artinya. Dia menurunkan air dari langit. Anzalna dan nazzalna, kami telah menurunkan air dari langit. Sama terjemahannya. Tapi kalau kita paham kaidah bahasa Arab, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Itu salah satu contoh tentang pentingnya bahasa. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran menyampaikan prinsip tentang alam. Misalkan di ayat ini, sunnatullahil lati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah yang telah berlaku sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan terhadap sunnatullah itu. Kami yang di Surabaya, yang jelas-jelas
wilayah selatan ekuator. Maka hari-hari ini, kalau kami berdiri di tanah lapang, maka bayangan kami pasti berada di selatan tubuh kami. Mengapa? Karena saat ini tanggal 25 Maret, itu matahari sudah bergeser di lintang utara. Maka bayangan seseorang di daerah Surabaya atau di Pulau Jawa secara umum itu akan berada di sebelah selatannya. Ini adalah sunatullah. Kita tidak mungkin melihat perubahan itu. Dan Allah menciptakan langit, bumi, dan yang di antara keduanya tidak dengan main-main. Melainkan menciptakan dengan hak. Kita melihat dari sejak zaman lampau bahwa air itu turun dari pegunungan, kemudian menyusuri, mencari jalan ke bawah, ya, berkelok-kelok hingga airnya sampai di laut. Tidak terjadi sebaliknya, air dari laut kemudian masuk pedalaman, lalu masuk pebukitan, lalu masuk lagi ke daerah pegunungan. Nah, ini. Nah, inilah sunatullah. Bahkan sunatullah itu juga berlaku pada ciptaan manusia, kecuali sifat bebas manusia. Karena manusia diberi amanah untuk menjadi khalifahnya. Kemudian objek matahari serta bulan beredar sedemikian tertibnya. Dan memang keduanya ditakdirkan seperti itu, sehingga memungkinkan manusia mengamati pola geraknya dan kemudian membuat rumusan sehingga manusia bisa melakukan hitung-hitungan dengan akurat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, ini surah Ar-Rahman ayat 3. Nah, kemudian Al-Quran juga bercerita tentang isi alam itu sendiri. Marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Ayat ini bercerita bahwa ada laut yang di situ ada batas yang air yang bersebelahan dengan batas itu tidak bisa bertemu. Nah, ini. Nah, karena kita itu tinggal di daratan, Al-Quran perlu memberitahu. Nah, kalau sudah tahu tentunya kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai khalifahnya. Kita lakukan penelitian di situ. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Allah membuat kaidah, membuat ketetapan, sehingga kemudian secara alamiah sunatullahnya itu bisa dipahami oleh manusia. Dan ilmu pengetahuan bisa dikembangkan. Yakadul bar, ya, ayat tentang kilat. Kemudian tentang bulan sabit. Ada 2 ayat tentang bulan sabit. Dan memang bulan sabitnya itu sendiri juga ada 2 macam. Bulan sabit awal bulan di langit barat ketika maghrib, dan bulan sabit akhir bulan ketika subuh di langit timur. Itu. Kemudian disampaikan secara eksplisit seperti di dalam surah An-Nahl ayat 69. Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya minuman yang beraneka warna yang di dalamnya ada kandungan sebagai obat. Apa itu? Tentu madu. Nah, tentu kemudian pertanyaannya yang harus kita kembangkan adalah di Makassar ini, di hutan Makassar ini, ada berapa spesies lebah? Dan di setiap spesies lebah itu bagaimana kandungan madunya? Bisa untuk obat apa saja? Nah, di Al-Quran ini kan sudah diberi informasi awal bahwa
di dalam madu itu terdapat kandungan obat. Nah, tugas kita berikutnya adalah mendeskripsi ya jenis madu dan juga jenis obat yang bisa diperoleh dari aneka jenis madu itu. Nah, ini eksplisit. Tapi ayat tentang gunung ini implisit. Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu kira gunung itu diam. Kamu kira gunung itu beku. Wa hiya tamurru, apa kata Quran? Ia berjalan, dia cair, marra sahab, berjalan dan cair seperti awan. Nah, tentu kita sulit memahami itu. Ya. Gunung sejak kakek kita, sejak kakeknya kakek kita, ya sudah di situ adanya, ya berdiri tegak di situ. Tapi kata Quran ini, ya gunung itu berjalan. Watasirul jibalu sayr, gunung itu berjalan, berjalan, ya. Nah, gimana memahami ini? Nah, itu tentang lebah, tentang gunung, ya penyampaian. Nah, ini juga pesan yang implisit. Ya, surah An-Naml ayat 18. Hatta idza atawalawatin naml qalat namlatun ya ayuhan namlut ulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ya. Nah, kalau kita membaca terjemahan, di terjemahan disebutkan hingga telah tiba Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berkata seekor semut, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian supaya kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya karena mereka tidak tahu kalau kita berada di sini, begitu. Ya. Nah, itu kalau kita hanya mengandalkan terjemah. Padahal kalau kita tahu kaidah bahasa Arab, namlatun itu adalah namlun ditambahi tak marbutoh. Itu berarti isim muannas. Berarti semutnya semut betina. Kemudian apa yang dikatakan itu adalah ya, itu adalah huruf nida. Ya, kata seru. Berarti semutnya ini sedang menyeru. Ya ayuhan naml udhulu. Nah, ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Masuklah kalian. Jadi artinya semut ini adalah semut betina yang sedang memberi komando. Nah, siapa yang punya wewenang untuk memberi komando? Itu adalah orang nomor satu. Karena betina, maka terjemahan yang dekat itu adalah Ratu Semut. Tetapi karena Ratu Semut tidak muncul eksplisit dalam redaksi Malikatul Naml, ya, maka kita jadikan hipotesa untuk membuat penelitian. Apakah benar komunitas semut dipimpin oleh seekor ratu? Itu penelitian pertama. Ya. Nah, penelitian kedua, mengapa harus semut? Bukankah di lembah semut itu banyak hewan yang lain? Misalkan saja orang-orang, kecoa, dangu, kunang-kunang, undur-undur. Tetapi kenapa Allah tidak memilih nama surat ini sebagai surat Al-Orong-Orong atau surat Al-Kecoa? Ya. Tapi dipilih surat Al-Semutu atau An-Naml. Ini. Berarti semut sudah dipilih. Ya. Nah, ternyata memang semut itu hewan yang khas. Semut itu ternyata pekerja keras. Ya, coba lihat video ini. Ya. Mengangkut tanaman yang tinggi ya dibanding tubuhnya sendiri, gitu. Nah, kemudian juga berkomunikasi dengan tertib, kompak. Nah, ini komunitas semut, ya, tidak saling jagal, kompak.
Jadi ada antena, ada zat kimia yang dilepas supaya temannya kemudian tahu rute apa perjalanannya. Nah, kemudian juga bekerja sama yang rapi. Ini mengangkut daun yang tidak kalah beratnya dibanding tanaman tadi. Ya, dibandingkan lebar daun yang diangkut oleh semut-semut ini. Mereka bekerja sama dengan rapi. Nah, ini bentuk kerjasama yang lain. Ya, ada 3 semut yang sedang mengangkut apa ini? Bangkai lalat atau apa ya? Apa ini? Ya, bangkai belalang. Coba, yang di sebelah kiri itu mempunyai kemampuan menarik. Kemudian yang sebelah kanan itu ada kemampuan mendorong. Tapi ada juga yang satu itu cuman apa ini namanya ya? Nyerutuk gitu apa ya? Jadi dia bisanya itu nyondong dengan kepala gitu. Nah ini mundur ambil kuda-kuda kemudian dorong lagi. Nah ini kerjasama ya, teamwork semut itu ternyata cukup kuat. Nah inilah keistimewaan sehingga kemudian Allah memilih ini menjadi nama surat An-Naml begitu kira-kira ya. Nah kemudian ayat tentang gambar ini adalah botol ya yang diberi tulisan jahe hidayah begitu ya. Apa ini nih? Sore-sore kita bahas jahe. Nah, di dalam surah Al-Insan ayat 17 Allah berfirman wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kalau ini ada adik-adik yang berusia 9 tahun, kemudian ada yang juga udah 29 tahun ya ikut daurah ini gitu. Insya Allah itu nanti menjadi catatan amal soleh pemberat timbangan di yaumul hisab. Sehingga kemudian mengantarkan adik-adik peserta daurah ini masuk surga. Amin. Nah, tapi ketika masuk surga ternyata kemudian nanti di sana oleh Allah dijamu wedang campur jahe. Ya. Ini ayatnya. Zanjabil, mizajuha zanjabil, minuman ya yang bercampur jahe. Entah itu susu jahe, kopi jahe, teh jahe gitu ya. Nah ini STMJ atau apa? Kenapa kok bukan jus sirsak? Kenapa kok bukan es kelapa muda? Nah, gitu ya. Nah, karena ini sudah dipilih oleh Allah, tentu mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya itu yang harus diteliti ya oleh ilmuwan Muslim. Jadi ke depan adik-adik ini ya setelah hafal Quran begitu ya, maka pikirannya itu ya harus Qurani begitu. Ya. Pikirannya itu dapat inspirasi dari Quran. Misalkan dari ayat ini tentang jahe. Oh iya. Ya, apa keutamaan jahe sehingga Allah kemudian memilih jahe itu sebagai minuman para penghuni surga. Nah, kalau nanti kuliah di jurusan biologi, jurusan farmasi, maka riset tentang jahe. Setelah jahe, ya anggota pon-pon, ya, kunir, kunyit, laos, temulawak dan seterusnya itu diteliti. Ya, yang menarik adalah ternyata jahe ini bukan tanaman khas Timur Tengah, apalagi tanaman khas Arab. Dari 10 daftar negara penghasil jahe, nggak ada Timur Tengah. Ya, Afrika ada 1, Nigeria. Nigeria itu, ya, lainnya adalah Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, di India Asia Selatan. Ya, Cina itu Asia, Indonesia Asia Tenggara, Jepang itu Asia Timur. Nah, jadi bukan tanaman Arab. Ini menarik, ya. Ketika sebagian orang kita tuh anti Arab atau Arab fobia, lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk orang Arab. Nah, di sini enggak. Coba lihat, ya. Jahe meskipun enggak populer di Arab disebut. Nah, ternyata
Jepang yang termasuk salah satu penghasil jahe terbesar tadi sudah memanfaatkan jahe ya menjadi campuran makanan yang disebut onigiri dan juga sushi. Ini. Dan kita tahu ya orang Jepang itu relatif sehat dan rata-rata usia hidupnya itu terpanjang di dunia ya. Itu tadi tentang jahe. Kemudian tentang simetri. Nah, ini dekorasi rumah kita ya. Ini adalah foto dari butiran salju. Digambar sketsa kupu-kupu. Nah, inilah fotonya kupu-kupu. Perhatikan dengan seksama kiri kanannya. Ya, tampak simetri. Nah, yang bawah ini juga begitu. Ya, sangat cantik, sangat indah. Dan juga simetri. Nah, yang ini bukan hanya kupu-kupunya, tapi daunnya pun juga membentuk pola simetri. Ya. Nah, ini ketika mengepakkan sayapnya, kita lihat simetri sekali. Nah, simetrian ini kemudian ditiru oleh manusia untuk membangun gedung-gedung. Ya. Ini pola dasar masjid. Jadi masjid-masjid itu dibangun di atas prinsip kesimetrian. Ini Taj Mahal. Ya, perhatikan kanan kirinya. Nah, ini gedung kembar, menara kembar di Kuala Lumpur. Ya. Nah, kemudian ini di barat, ya semacam rumah keong di Sydney. Pola dasarnya adalah simetri. Apa kata Quran tentang simetri? Maka di dalam surah Yasin, ya 39, berapa ini? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar fa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari itu mencapai bulan dan tidak mungkin bulan malam ya mendahului siang, dan masing-masing ada di orbitnya. Nah, coba adik-adik ya yang peserta daurah, nah, adik-adik kecil yang udah tentu pintar ngaji sudah ya, bacaan Qurannya, huruf-hurufnya udah hafal dengan baik. Coba baca yang tulisan terakhir ya, kullun fi falakin. Coba perhatikan huruf depan dan belakangnya apa? Kaf. Setelah kaf apa? Lam. Sebelum kaf yang terakhir apa? Juga lam. Setelah lam, fa. Sebelum sebentar. Setelah lam, fa. Ya, itu. Kemudian sebelum lam yang kedua itu adalah fa. Di tengah-tengahnya adalah ya. Jadi ini simetri. Ya. Nih. Jadi kulun fi falakin, semua ada di orbit dan itu simetri. Orbitnya simetri, lintasannya itu. Ya. Ini. Kemudian di dalam surah Al-Mudatsir, ya, surah ke-74. Wa rabbaka fakabbir. Setelah wawatofnya kita kesampingkan, rabbaka fakabbir, Tuhan mengagungkan. Nah, maka di sini juga kita lihat susunan huruf-hurufnya itu simetri. Depan belakangnya ro, kemudian ba, lalu kaf, dan di tengah-tengahnya adalah fa. Jadi ini bisa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Ya. Nah, susunan hurufnya itu adalah simetri, begitu. Ya. Ini bisa kita pahami bahwa kalau orang mau hidupnya simetri, harmoni, setimbang, maka agungkan Tuhan kalian. Ya, karena seberat apapun masalah, ada Tuhan ya yang bisa membantu kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ternyata kalau cahaya putih kita lewatkan prisma, itu akan terurai jadi mejuku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, begitu ya. Nah ini. Kemudian ini ada contoh ayat yang tidak simetri. Ya, ini di sini cukup menarik. Ya, awalam yara ila ma khalaqallahu min syai'in
yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'il sujjadalillah wa hum dahirun. Nah, kemudian yang bawah ini adalah terjemahannya. Saya ambilkan terjemahannya. Nah, jadi kalau dari terjemahannya ini di sini ya an itu diterjemahkan ke. Padahal an itu adalah dari. Ya. Demikian juga dengan kalau yamin itu sudah benar kanan, tapi syama'il ya, itu terjemahkan kiri. Padahal syama'il itu adalah jamak taksir dari asyimal. Ya, jadi kiri-kiri. Nah, ini. Jadi kalau kita paham bahasa Arabnya, oh kita tahu, oh terjemahnya kurang, gitu ya. Nah, oke, ya. Ini saya lanjutkan dari yang tadi, ya. Ini saya lewat, ini implikasi dari ayat itu tadi. Nah, sekarang kita lihat ya, tentang perahu. Nih. Jadi kalau tadi bayang-bayang, kita sekarang masuk ke bab perahu. Itu al-ful. Itu. Ya. Nah, wa min ayatihi ayyursila riyaha mubashshiratin walidhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi. Ya, di antara tanda-tandanya adalah dikirimkan angin, ya, itu. Ya. Nah, yang membuat perahu ini kemudian bisa berjalan, ya. Nah, kita akan lihat bab ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang mirip-mirip, hanya dibalik yang al-bahr, laut, dan al-fulkunya. Itu. Di ayat pertama, Allahul ladzi sahhar lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Allah yang menundukkan untukmu laut agar berjalan kapal fihi di dalamnya bi amri dengan perintahnya. Jadi yang ditundukkan adalah lautnya supaya kapalnya bisa berjalan. Tapi yang kedua, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Ya, dia tundukkan untukmu kapal ya, agar bisa berjalan di laut dengan perintahnya. Ya. Hasil akhirnya sama, kapal bisa berjalan. Tapi kenapa subjek dan objeknya ditukar gitu ya. Tuh. Nah, yang pertama ya, ini indikasi bahwa yang pertama ini sedang bercerita tentang perahu. Kita tahu bahwa perahu itu terbuat dari kayu dan sifat dasar dari kayu itu terapung di air. Ya, terapung di air. Maka kemudian kayu itu ya dilengkapi, dibuatlah seperti apa namanya, ya ini perahu ya. Nah, tapi sifatnya ringan. Ya, karena itu ya mudah dia di apa namanya, terbalik ya. Kalau ada ombak yang tinggi ini terbalik sehingga kemudian tenggelam. Nah ini ya. Jadi di sini lautnya yang ditundukkan. Ya, lautnya ditundukkan supaya nggak terlalu besar ombak. Kalaupun ada ombak nggak terlalu besar. Kalau besar nanti perahunya menjadi terbalik. Ya, nah itu. Nah, kalau terbalik ya jadilah seperti ini, ya, tenggelam gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ditundukkan itu sebaliknya, yang ditundukkan perahunya, kapalnya. Nah, ini menuntun kita pada kapal-kapal besar yang umumnya terbuat dari besi atau baja secara umum. Nah, sifat dasar dari baja itu adalah terbenam di air, seperti foto ini. Jadi tantangan kita adalah sekarang bagaimana menundukkan besi-besi ini supaya tidak tenggelam. Nah, maka besi itu dibuat lempengan besar, luas, ya, kemudian dibuat bejana, nah, sehingga kemudian
logam ini ya itu menjadi terapung. Nah, tinggal nambahi kata baring-baring yang bisa menggerakkan di air. Nah, jadilah kapal seperti ini. Nah, kapal yang gede seperti ini dan bobotnya besar, tinggi, ini tidak mudah terbalik. Ya, sebesar apapun ombaknya itu. Ya, misalkan ini. Nah, ini ya. Tuh. Wasah kharalakumul fulka litajriyal fil bahri bi amrihi. Ya. Jadi ini meskipun ombaknya besar begitu ya. Nah, itu karena ini terbuat dari logam, jadi tidak seringan kalau terbuat dari kayu ya. Nah ini, nah itu bedanya. Kalau yang pertama tadi yang ditundukkan adalah lautnya, yang kedua ditundukkan perahunya ya. Nah itu tentang perahu. Sekarang kita lihat tentang besi. Nah, ini surat besi ya. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 2 ya. Ini 29 ya. Jadi surat ke-57 jumlah ayatnya ke-29. Coba kalian catat nanti ya. Nah, kita tertarik pada ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyakuman nasu bil qisti ya, dan seterusnya ya. Nah, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca. Liyakuman nas bil qisti, supaya manusia menegakkan keadilan. Wa anzalna hadid, dan kami telah menurunkan besi. Ya. Nah, wa anzalna hadid itu kalau diterjemahkan itu diterjemahkan kami ciptakan besi, gitu ya. Nah, ini. Jadi diubah karena nggak kebayang ya menurunkan besi dari langit. Nah, baik. Sekarang kita lihat ya ayat itu tadi ayat 25 ya. Nah, sekarang kita lihat mukjizat dari ayat ini. Mukjizat tentang besi di surat Al-Hadid, surat besi, surat ke-57, dan ayatnya tadi adalah ayat 25 ya. Nah, dari yang masih mungkin yang 9 tahun itu berarti masih SD ya. Kemudian kalau ada yang SMP, SMA, coba ini dihitung lingkaran ya. Lingkaran ini, nah ini ya, nah ini ditaruh di hafal Allah. Ayat pertama sampai ayat 25, yaitu ayat diturunkannya atom besi. Ya, ini contoh ayat pertama ada sabhalillah 1 ya. Nah, kemudian ini ma kuntum wallahu 2 ya, wa ilallahi 3, billahi 4, dan billahi lagi. Ya. Itu surat lingkarnya ada 5. Kemudian ini 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya? 14 atau 15 tadi. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Jadi kita dapatkan lafal Allah itu 26. Ya, surat Al-Hadid. Ayat pertama sampai ayat 25 ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi lafal-lafalnya ada 26 ya. Nah, sekarang kita lihat tabel periodik, tabel kimia ini ya. Kita fokus ke sini. Fe. Fe itu ferrum, besi. Nah, angka di kanan atas itu 26, disebut nomor atom, menyatakan jumlah elektron, jumlah proton atom tersebut, yaitu atom besi. Ada 26. Ya. Sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid tadi. Nah, ya. Ini mukjizat. Ya, nggak bisa dilarang. Gitu. Kita bisa lakukan ini iseng-iseng berhadiah. Ya, kalau nggak nemu apa-apa juga nggak apa-apa gitu. Kalau nemu, ya ini kita sebarkan, gitu. Ya.
Tidak ada yang kebetulan. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidak ada yang kebetulan, ya. Inilah contoh mukjizat yang bisa kita lihat hingga hari ini, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ya Fe atau besi, ya itu tadi surat besi, surat ke-57 ayat 26, ya. Maaf, lafal awalnya ada 26, ya. Jumlah ayatnya itu 29. Kita lihat sekarang ini, ya itu. Ini energi apa? Energi ikat atau apa itu? Ya, 2957 kalori. Ya, itu. Jumlah ayat 29, nomor surat 57. Ya, sekali lagi tidak ada yang sifatnya kebetulan. Nah, berikut ini adalah surat Yasin tentang pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci dia yang telah menciptakan ya segala sesuatunya berpasangan, mimma tunbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan untuk kalian dari bumi, ya, wa mimma la ya'lamun, dan tentang apa-apa yang umumnya kalian belum paham, ya. Jadi sesuatu yang berpasangan. Nah, ternyata yang berpasangan di sini adalah materi dan antimaterinya di gambar ini. Jadi kalau mula-mula elektron, ada elektron, kemudian bertemu dengan anti elektron yang disebut positron, ya itu maka keduanya akan lenyap, ya, jadilah cahaya, begitu. Ya. Nah, ini ya pasangan. Nah, ketika elektron mengitari proton, terbentuklah atom hidrogen, tapi pasangannya anti elektron dan anti hidrogen itu membentuk anti positron dan anti proton itu membentuk anti hidrogen, dan kalau ketemu duanya akan lenyap. Nah, ini ya. Nah, kemudian di surah Zumar, ya, ayat 6, wa anzalalakum minal an'ami samaniya aswaj, ya, dan telah dia turunkan untukmu ya dari 8 pasang hewan ternak, gitu ya. Nah, ini jadi kita harus teliti ruang angkasa sana, karena di sini bercerita tentang asal usul 8 jenis hewan ternak, ya, itu. Nah, kemudian ini ayat tentang apa? Inna zayyana sama'ad dunya bizinatin al-kawakib. Ya. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia bizinatin dengan hiasan kawakib. Ya. Nah, ini kalau kita baca terjemahan, kawakib di sini adalah bintang. Padahal kalau dalam buku sains, buku astronomi standar dalam bahasa Arab, ya, kawakib yang merupakan jamak takkir dari kaukabun tidak lain artinya adalah planet, ya. Tuh. Jadi ini adalah gambar 8 planet dan 1 matahari, ya. Tuh. Jadi bukan bintang, meskipun memang karena jaraknya cukup dekat, ya, planet ini jaraknya cukup jauh sehingga kemudian tampak kecil seperti bintang, ya. Jadi seperti halnya bulan, planet-planet ini memantulkan cahaya pada kita, tapi karena bentuknya kecil maka objek itu terlihat oleh kita berupa titik-titik. Nah, ini ya. Langit dunia apa? Nah, langit dunia itu ternyata ya langit aja, langit yang material itu. Awan dari langit dunia itu ya, yang masuk pintu langit di situ, ya. Nah, ini
Nah, wasama'i dzatil buruj, dan langit yang mempunyai buruj. Apa itu buruj? Ya, buruj itu tidak lain adalah rasi bintang yang mulai Aries sampai yang terakhir itu apa ya? Pisces ya, terakhir itu. Ya, nah ini jadi bukan gugus bintang sebenarnya di sini, tapi adalah rasi bintang, Leo, Libra, ya, Capricorn, itu Gemini, nah, dan seterusnya. Itu ada 12 ya yang biasa kita kenal, sebenarnya jumlahnya puluhan. Nah, ini adalah foto dari lab ya, yang letaknya itu ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Ya, ini untuk memberi informasi ya, bahwa di luar itu kemajuan itu luar biasa. Nah, ini labnya ya, udah bukan lagi di atas tanah, tapi ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Memang lab ini dulunya adalah lambang mineral, ya, lambang tembaga. Nah, kemudian lab serupa itu ada di Amerika, di South Dakota hingga Homestake, ya, ini namanya long distance, menembakkan partikel dari arah Fermilab ya, itu kemudian ke Homestay, jaraknya sekitar 1.300 km. Jadi dari kalau di Jawa itu dari ujung barat Merak ya sampai ujung timur Banyuwangi ya. Nah, berikut ini adalah, jadi ini yang tadi itu adalah penembakan dari dalam bumi ya. Nah, berikut ini adalah gambar teleskop Hubble. Teleskop yang tidak berdiri di bumi tapi mengorbit pada ketinggian 570 km ya. Nah, karena alat-alat ini yang sangat mahal, $2 miliar ya, itu bisa memotret apa yang kita kenal sebagai bintang mati, faidan sak sama bahkan pardatan lihat ya. Dan ketika langit berpecah, maka kemudian eksislah bintang ya. Ini bintang yang berpendar seperti bunga mawar merah ya, itu nyala begitu. Nah, karena ini bulan suci Ramadan ya, saya akan menutup ngaji kita ini dengan makanan. Makanan. Mumpung kita dilarang makan kan. Falyanduril insanu ila ta'am. Maka manusia itu hendaknya memperhatikan pada makanannya ya. Tuh. Karena sekarang ini kan banyak orang abai terhadap makanannya, sehingga tidak sedikit orang-orang muda yang sudah kena diabetes ya. Untuk anak muda yang kena stroke ya. Ini karena faktor makanan ya. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan pola makannya, memperhatikan juga pola hidupnya ya. Nah, ini. Nah, di kita ini banyak sekali orang yang ya, setelah bekerja begitu ya, lulus dari kuliah kemudian bekerja, nah gak lama setelah itu ya perutnya itu buncit ya, perutnya berkemajuan gitu. Nah, perut buncit itu terjadi biasanya ya, ini karena orang ini suka ngemil menjelang tidur malam ya, ngemil ya, ngemil apa saja, khususnya gorengan. Jadi gorengan kita makan ya, seandainya kita makan sebelum tidur ya, lemaknya pun itu sulit sulit diolah. Nah, apalagi ini kemudian
organ tubuh nggak bekerja ya, karena mau tidur. Gitu. Nah, sehingga kemudian lemaknya itu menumpuk ya di perut kita sehingga kemudian tampak gendut dan jelek gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi langkah sederhana untuk mengecek apakah Ramadan kita itu sukses atau tidak, di antaranya bisa dengan parameter fisik ya. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung masih hari ketiga ya, ini panitia mungkin perlu cari timbangan badan, timbang ya, mumpung ini belum apa, mumpung belum berbuka ya, timbang badan begitu. Nah, kemudian cari meter itu untuk mengukur kalau kita bikin baju itu meteran ya. Lalu ukur tuh lingkar perut kita. Ya. Nah, ukur itu, catat. Dan catat. Jadi berapa berat badan kita, lalu berapa lingkar perut kita. Nah, nanti malam Idul Fitri ya, menjelang berbuka juga, kalau sekarang juga mau menjelang berbuka, jadi nanti juga menjelang berbuka ya, supaya akurat. Berapa? Nah, kalau ternyata berat badannya tambah, hitung-hitung kita tuh disuruh menahan diri untuk makan dan minum, ya ternyata berat badan dan lingkar perut kita bertambah, itu artinya kita gagal mengendalikan fisik kita. Nah, ini salah satu bahan untuk evaluasi kita, ya. Nah, akhirnya ini ya, jadi kita harus coba kita belajar, ya. Kita juga harus punya pola hidup yang baik, biasakan olahraga, sehingga kemudian perut kita yang berkemajuan ini tadi bisa menjadi kempes kembali, ya, seperti gambar di kanan, di kiri bawah itu, ya. Dan akhirnya merujuk surah Fatir 27, 28, 29, ya, itu surah ke-35, ya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Siapa ulama? Innalladzina tatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Ya. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang berilmu. Ya. Nah, gimana orang-orang berilmu itu? Dia ya orang-orang yang membaca kitab, menegakkan sholat, berarti ini bercerita tentang orang yang paham dan mengamalkan hukum Islam. Kemudian memfaku mimma razaqnahum sirawalaniyah, ini berinfak, ya, berbaik hati, dermawan ya. Itu surat ke-29 surah Fatir, ya. Tapi surah sebelumnya itu bercerita tentang gunung-gunung, tentang air turunkan dari langit kemudian menyinari tanaman dan tumbuhlah tanaman, ya, tumbuhlah tanaman. Gitu. Dari situ kita bisa mengambil sebagai bahan makanan. Gitu. Nah, kemudian tentang gunung, ya ada gunung yang berwarna-warni, ya, merah, biru, kuning gitu. Ya, dan itu kita tahu salah satunya ada di Cina, ya. Nah ini, ya. Jadi ulama itu adalah mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Ya, jadi jangan buta-buta amat tentang alam ini. Ya, terlebih-lebih seperti kasus yang akan datang bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda, gitu kan, di Indonesia. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu kenapa kok berbeda, gitu, dan bagaimana kita menyikapi. Nah, singkat cerita, ya, Al-Quran tidak sekedar bercerita tentang basis nilai, tetapi juga memberi gambaran secara eksplisit, implisit, dan simbolik. Ya. Itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat alam. Ini yang bisa menuntun kita pada penguasaan sains, teknologi, medis, ya, dan juga apalagi dapat bidang itu ya. Oh, pertanian, ya, pertanian. Nah, di sini kita harus bangkit, ya. Jadi ayat ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Dan rahmatan lil alamin itu kan mindset kita kan harus memberi, kan rahmat memberi, ya, bukan meminta, bukan pasif. Nah, karena memberi ini ya kita harus berperan sebagai produsen bangsa, produsen, ya. Dan terakhir, cintailah Al-Quran, baca, pelajari, dan amalkan. Nah, akhirnya no science, no future. Yaitu tadi alam tadi, ya. Kalau kita nggak punya sains, maka kita nggak punya masa depan. Sebab sumber daya alam kita yang melimpah akan dikelola dan dikuasai oleh orang asing. Ya, ini. Karena itu kita harus bangkit, kita harus menguasai iptek juga, ya. Kemudian mengembangkan ilmu yang manfaat untuk umat, ya. Nah, sekarang ini memang masih jauh, ya, dari harapan itu. Dan terakhir, ya, para peserta yang bawa HP, ya, nah, di sini di channel YouTube ayat-ayat semesta, ya. Nah, sebagian dari materi yang saya bicarakan itu sudah ada di video-video yang ada di channel YouTube saya, ya, yaitu channel YouTube ayat-ayat semesta, tuh, ya, tentang awal bulan Syawal, awal bulan Ramadan, awal Dzulhijjah, itu sudah ada di video sidang Isbat 2023, ya, tentang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Demikian, ya, mudah-mudahan ini memotivasi khususnya adik-adik yang sekarang sedang daurah, tahfidz maupun tadabbur, ya. Ini bahwa di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali rahasia yang belum diungkap oleh manusia, dan karena itu perlu, ya, kehadiran kita untuk menggali dan kemudian menyebarkan kepada umat sebanyak-banyaknya supaya umat dapat manfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah, Pak Prof. Atas ilmu yang diberikan sangat menarik, sangat inspiratif. Memberikan inspirasi bagi kami dari beberapa ayat yang dicantumkan dalam buku Prof. Ya. Berapa ayat telah disinggung tadi, ayat tentang hewan, simetri, asimetri, perahu, atau perut, sampai perut yang berkewajiban. Iya. Tentu banyak sekali ayat-ayat yang masih bisa kita tadabburi. Inilah yang barangkali menjadi spirit bagi Prof. Tadi mohon maaf saya lupa singgung Prof. Mendirikan pesantren sains. Yang diantara cita-cita mulianya adalah mewujudkan ilmuwan yang bisa meraih Nobel. Yang sampai saat ini masih 4 orang Islam yang meraih Nobel. Belum ada yang selanjutnya. Semoga di antara itu ada dari santri-santri dari Prof dan juga tentu santri-santri dari kami di pesantren mahasiswa Kiai Haji Jabal Ali di Makassar. Baik, mungkin barangkali itu karena alhamdulillah telah masuk waktu asar di Makassar, Prof. Izin. Oke. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah pada Prof secara khusus. Semoga masih bisa berkunjung ke Makassar. Amin. Dan juga kepada para hadirin baik di offline PS Madinah maupun di Zoom, ya. Insyaallah masih sempat mengikuti sampai akhir pertemuan ini. Barakallahu fikum. Billahi tisabil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Sami-sami. Tadi filenya sudah nggih, PPT-nya? J, Prof. J. Makasih. Kasih banyak, Prof. Nggih. Jenlip nggih? J, Prof. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.